Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Saya pada kali ini ingin menjelaskan beberapa kesalahan bagi pemula peternak ayam Elba. Mungkin ini kadang-kadang dianggap sepele bagi peternak ayam Elba. Dianggap bahwa ini kok bisa begini, padahal dia melakukan kesalahan. Dia pikir ini adalah hal yang kecil, akan tetapi hal yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang besar. Baik, oleh karenanya jangan lupa di subscribe dulu ya kawan sebelum kita bahas. Ini disimak sampai akhir. Kenapa? Karena saya akan membahas kesalahan kecil yang dilakukan oleh pemula tapi efeknya begitu besar. Dalam hal ini, yang pertama, kesalahan yang paling fatal adalah mereka memberi pakan ayam asal kenyang. Nah, banyak yang berpikir bahwa yang penting ayam makan banyak. Padahal ayam petelur itu bukan pakan yang banyak yang harus dipikirkan, tapi nutrisi yang lengkap. Kalau kandungan protein, kalsium, dan vitaminnya kurang, produksi telur pasti itu akan menurun, kawan. Percaya ataupun tidak percaya, kalau nutrisi pada ayam petelur itu kurang, maka ayam petelur itu akan menurun dalam produksi telur. Apalagi dalam hal ayam petelur bagi pemula itu kita tidak tahu ini ayam cukup nutrisi ataupun tidak. Maka dalam hal itu kita perlu kepada melihat. Contoh, saya memiliki ayam Elba. Saya saat ini beternak dengan ayam Elba. Sekalipun baru mulai uji coba dalam hal ayam KW. Saya belum tahu KW nanti bagaimana. Tapi yang sudah pengalaman saya ini adalah ayam Elba itu pakannya 1 ekor 70 gram. Maka kalau saya indukan ini ada 40 ekor, kurang lebih 3 kilo satu hari. Maka paginya saya kasih 1,5 kilo, sorenya 1,5 kilo, 3 kilo sehari. Itu jangan lebih. Kenapa? Karena ayam Elba itu kalau terlalu gemuk, dia tidak akan bertelur. Macet telurnya. Kalau terlalu kurus, kurang nutrisi, juga tidak akan bertelur, macet telurnya. Nah, maka dalam hal ayam Elba, perlu kita melihat dulu apa kebutuhan ayam Elba ini. Ya, itu kawan harus perhatikan dengan seksama. Ya, ya. Sedangkan yang kedua adalah kita itu air minum. Ini sebenarnya sering diabaikan, kawan. Air minum, banyak yang berpikir bahwa air minum asal-asalan aja. Itu tidak. Air minum yang kotor ataupun tempat minumnya kosong bisa bikin ayam cepat stres. Ini berbicara ayam Elba. Maka ayam Elba itu salah satu kekurangannya adalah ketika ayam Elba ini sedikit dia tidak jinak. Dia kalau bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia kan, kawan. Dia tuh sedikit kita datang dia langsung berterbangan. Itulah ayam Elba, kawan. Maka air minum itu adalah konsep paling penting kedua sesudah pakan, kawan. Kenapa? Karena kalau tempatnya kotor, banyak banyak debu tempat air, itu bikin ayam stres, mudah sakit, telurnya macet. Ya, nanti apalagi kalau tainya itu kapur. Ya, kawan. Kalau tainya kapur, tai istilah bahasa? Tai kapur tanpa kita memberi vitamin yang lain, maka itu hati-hati, kawan. Bahaya. Saran saya itu air minumnya pagi sekali dikasih, sorenya itu ganti yang lain, karena untuk melihat kita kestabilan daripada ayam kita. Air minum itu diperhatikan juga dengan bagus, kan, kawan. Itu yang kedua, kawan. Sedangkan yang ketiga, kan, kawan, ini kesalahan yang sering juga dilakukan oleh pemula adalah kandang kurang nyaman. Maksud kandang kurang nyaman adalah kandang yang terlalu padat ataupun panas, ataupun kandang yang jarang dibersihkan. Ini bahaya sebenarnya, kandang-kandang yang jarang dibersihkan.
Karena kenapa? Ayam Elba itu ayam yang agresif dan ayam yang butuh tempat yang besar sebenarnya. Boleh juga tempat yang kecil, tapi jangan banyak keributan. Kalau banyak keributan ayam ini bahaya. Maka kalau kandang bebas, dia bisa terbang ke sini, bisa terbang. Sebenarnya ini relatif, kawan. Kenapa saya mengatakan relatif? Karena orang itu tidak semua memiliki tempat. Kadang-kadang orang memiliki tempat yang besar, bolehlah. Seperti saya ini memiliki tempat yang besar, ya boleh kita umbaran. Tapi kalau tempat yang kecil, bisa tidak bisa, harus menggunakan kandang apartemen ataupun kandang-kandang yang biasa untuk ayam bertelur lah, teman. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini sebenarnya banyak yang dialami oleh pemula. Terlalu berharap hasil terlalu cepat. Hasil mereka mengharap. Ini kalau saya ada 100 ekor, pasti gaji segini 1 bulan begini. Jangan terlalu banyak berharap. Karena kita kalau terlalu berharap di awal-awal itu, bahayanya adalah ketika tidak sampai nanti pada harapan kita akan menyerah. Itu jadi konsep terbesar sebenarnya. Kenapa? Dalam ayam Elba ini tidak memberi keuntungan secara instan. Perlu dalam ayam Elba ini adalah keuntungan itu bertahap. Kita mau, kalau bisa bagi pemula itu jangan terlalu besar dulu. 10 ekor, habis itu 20 ekor, dari 20, 30, 30, 40 begitu seterusnya. Kenapa? Kalau nanti gagal, itu tidak terlalu berat sekali. Ya, itu ini bagi pemula. Kalau bagi suhu itu terserah. Ini bagi pemula. Dan yang kelima, ini yang sering terjadi, kan? Ayam sering stres tanpa kita sadari. Ini yang kelima. Suara bising ataupun kita sering memindah-mindahkan ayam. Ini bahaya, sebenarnya. Ini pengalaman saya sendiri. Dari kandang A, kandang B itu dia stres, maka nanti akan lama bertelur dan produksi telurnya akan menurun. Ataupun bahaya begini, kita terlalu dekat dengan rumah-rumah orang, anak-anak nanti mengejar ayam Elba kita, atau terlalu dekat dengan jalan-jalan besar. Ini bahaya juga. Maka itu 5 hal yang kita harus jaga bagi pemula. Ini saya rasa harus kita jaga. Kenapa? Karena untuk keberhasilan itu kita harus memenuhi standar dalam beternak ayam Elba. Nah, sekarang coba cek kandangmu, kira-kira di 5 kesalahan tadi, yang mana kamu lakukan sebenarnya? Coba cek. Kita cek dulu sekarang. Yang kesalahan mana? Pakankah? Tempat tidurkah, tempat airkah, ataupun streskah gara-gara sering pindah-pindah kandang, atau bagaimana? Kalau memang ayam Elba kalian itu sehat-sehat saja, ataupun begini kan kawan, kalau ayam Elba itu setiap harinya bertelur 1, kalau tiap hari ingin bertelur, ingat satu hal. Ini bagi peternak pemula, jangan pernah membuat ayam stres. Itu saja. Karena ayam Elba ini petelur terbaik. Kalau ayamnya stres, dia tidak akan bertelur. Ini kekurangan sebenarnya dalam Elba. Ya, ini kekurangan terbesar. Maka segitu dulu kan kawan video saya pada kali ini. Kalau memang bermanfaat, mohon di subscribe dan dibagi-bagikan. Insya Allah kita akan membahas selalu dalam channel YouTube saya ini, Kandang Elba, bermacam pengalaman-pengalaman yang saya alami dalam beternak ayam Elba. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.